Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update and happy weekend buat teman-teman semuanya. Thank you so much yang udah pada kasih feedback positif di previous video. Saya tahu saya masih utang untuk Shiba Inu. Besok mudah-mudahan bisa dituntaskan ya utangnya teman-teman sekalian. And di video update ini kita bakal ngebahas sedikit posisi Bitcoin sebenarnya after NFP ya sekitar hari Jumat lalu. Kalau kita lihat di sini progres pergerakan market setelah adanya data NFP itu bisa dibilang lumayan roller coaster teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih, sorry teman-teman, salah pijit. Oke, kita cek ya. So this is the data yang dirilis oleh BLS.gov ya. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh ya bisa dibilang kayak lembaga pemerintahan di Amerika Serikat, menunjukkan angka non-farm payroll di sini turun dari 185.000 dan dari ekspektasinya di forecastnya 200.000 menjadi 187.000. Ini menurut saya yang paling vital ya teman-teman sekalian, karena ini berhubungan dengan nantinya statement daripada si Jerome Powell untuk masalah kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang. Nah, faktor yang juga mempengaruhi menurut saya adalah unemployment rate di sini ya, dari 3,6% turun jadi 3,5%, artinya ada penurunan sekitar 0,1%. Kalau kita lihat dari data di sini, di mana average hourly earnings-nya juga steady ya, berada tetap di angka di 4,4% dan 0,4%. Harusnya angka ini tuh bisa membuat the Fed ya kembali lagi memberikan sebuah bukan harapan ya kalau saya bilang, tapi sebaliknya mungkin lebih kepada possibility untuk menaikkan suku bunga kembali pada pertemuan mendatang. Untungnya sih di bulan Agustus kita nggak ada kenaikan, maksud saya tidak ada pertemuan FOMC ya. Pertemuan berikutnya itu akan diadakan pada September mendatang. Jadi sepanjang di bulan Agustus ini mungkin kita punya free space ya untuk pergerakannya bisa lebih aktif lagi. Cuman yang jadi permasalahan teman-teman saat ini di US juga itu posisinya lagi summer dan biasanya tuh ada holiday teman-teman. Nah di summer holiday ini tuh kecenderungan market, terutama kita berbicara soal retail transactions, itu kemungkinan volumenya akan cenderung menurun. Nah dari sinilah kelihatannya market crypto ataupun market lainnya itu kecenderungan pergerakannya tuh nggak terlalu volatile, apalagi crypto ya, terutama Bitcoin. Semenjak kita lihat drop pada tanggal 24 Juli, setelah itu kita nggak ngelihat pergerakan yang impulsif atau masif lagi. Kita cuman konsolidasi dan konsolidasi. Oke, pada closing time frame daily kemarin sebenarnya menunjukkan reaksi yang agak negatif ya. Tapi kita bukan berbicara hanya di Bitcoin, melainkan S&P 500 dan juga Nasdaq ya pada time frame daily. Ini kita lagi tes nih ke salah satu area SNR yang amat sangat major untuk Nasdaq. Dan teman-teman mungkin boleh membayangkan apabila harga turun breakdown dari si key level support resistance tersebut, maka kondisi ini bisa menyebabkan Nasdaq mengalami tekanan jual yang lebih agresif lagi, dan kondisi tersebut tentunya akan membawa juga untuk Bitcoin dan kawan-kawan ikut tertekan, mengingat mereka punya korelasi pergerakan yang cenderung sejalan. Cuma permasalahannya adalah ketika Nasdaq-nya kemarin naik, kita nggak naik sejauh Nasdaq ya. Cuman ketika Nasdaq-nya turun, kita lihat Bitcoin-nya cenderung tertekan juga. Jadi ikutan tertekan. Oke? Nah, coba teman-teman lihat ya comparison-nya. Nasdaq itu naiknya seperti ini. Ya, kalau Bitcoin naiknya itu poco-poco teman-teman ya. Bahkan sekarang kita bisa dibilang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan higher level yang sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa buyers-nya tuh amat sangat terbatas. Kemungkinan money flow-nya juga mungkin lagi pindah ke stock market. Itu bisa menjadi sebuah alasan utama kenapa market di crypto itu nggak terlalu volatile. Oke? Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, sebenarnya pergerakan Bitcoin ya di time frame daily-nya sendiri ada potensi juga membentuk semacam falling wedge. Jadi jatuhnya sama nih dengan pergerakan sebelumnya, cuma kali ini itu falling wedge-nya lebih curam ya, di mana posisi sellers-nya lebih bukan sellers, mungkin lebih tepatnya lower high-nya maksud saya teman-teman. Itu posisinya lebih curam, lebih dalam ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini comparison-nya ya dibandingkan dengan yang di sini, ini lebih curam, lebih jauh ya dibandingkan sebelumnya.
Saya udah ngomong dibandingkan berapa kali ya teman-teman ya. Tapi lebih kurangnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham yang saya maksudkan di sini. Dan kalau kita lihat lagi di time frame daily, closing kita kemarin ya sedikit di bawah daripada rata-rata closing candle sebelumnya. Jadi tentunya ini bisa memberikan impact yang cukup negatif ya untuk pergerakan Bitcoin at least dalam beberapa hari ke depan. Nah, kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya sendiri, ini adalah recent update yang saya share di advance group. Kita ngelihat di sini ada channel yang lumayan di respect ya so far, dan channel tersebut sepertinya membawa si Bitcoin cenderung membentuk semacam descending channel atau mungkin descending broadening wedge pattern. Meanwhile kalau time frame daily-nya seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengatakan ini juga sebagai potential of falling wedge. Intinya keduanya teman-teman, menurut saya sama-sama valid ya. Kita cuma ngelihat mana yang lebih konservatif dan mana yang lebih agresif. Kalau agresif mungkin teman-teman menilainya adalah breakout dari falling wedge, wah ini udah merupakan opportunity. Tapi kalau yang lebih konservatif mungkin dia cenderung menunggu sampai adanya breakout dari trendline ini. Karena di level yang sama kita juga punya area support resistance. Ibaratnya kalau dia bisa flip back area tersebut, ini baru menjadi sebuah peluang yang menarik untuk di follow up lagi oleh si buyersnya. Ya, saya pikir hal tersebut sangat possible lah untuk terjadi pada pergerakan kali ini. Nah, terus Bitcoin pada time frame 4 jamnya juga kita masih konsolidasi di dalam box kecil ini saja ya, tidak ada pergerakan yang lebih agresif atau gimana. Cuman yang saya pengen take note adalah bagaimana kemarin penguatan yang terjadi pada Bitcoin itu terjadi dalam fase yang korektif. Lalu diiringi dengan breakdown lumayan impulsif ya, sempat fake out tapi kemudian kita balik lagi bermain di atas range yang sama, yaitu low level yang ada pada pergerakan beberapa hari yang lalu. Nah, pada kondisi ini sebenarnya saya bisa katakan bahwa secara struktur sellers itu lebih dominan. Anda bisa lihat kita punya lower high, another lower high, another lower high, dan saat ini pun kita udah create yang namanya new low level secara body candle. Jadi jatuhnya either di sini malah menjadi sebuah konsolidasi akhir sebelum adanya breakdown lagi, atau ya kita balik lagi hanya konsolidasi di dalam range yang sama ya. Dan hal tersebut akan sulit untuk kita tentukan ya, karena kalau kita lihat pergerakan weekend ini juga flat banget ya, flat banget, week ini juga flat banget ya. Mungkin menjadi reason utama kenapa pergerakan seminggu pertama setelah bulan Agustus masuk kita tuh flat banget ya, nggak terlalu banyak aktivitas. Semenjak 1 Agustus aja nih, wing dia dia turun ke bawah, naik ke atas, habis itu dia balik ke tengah. Teman-teman kalau masih ingat, waktu itu saya sempat info loh ya seputar pergerakan pada time frame monthly itu biasanya kecenderungan dia mencari yang namanya highest dan lowest point. Saya rasa itu cukup menjelaskan ya kenapa di time frame, bukan time frame lah, lebih tepatnya mengapa pergerakan kita saat ini ya udah lebih kurangnya begini saja ya, tidak ada activity sama sekali, cuman create lowest price, highest price, habis itu balik lagi di tengah, cuma flat aja ya. Untuk time frame monthly Anda bisa lihat badannya tuh kecil banget, dan ini berarti ya once again there's not much activity di market untuk saat ini. Kemarin itu cuma dia cari lowest dapat, highest dapat, abis itu ya udah kita di tengah aja ya, nggak usah terlalu banyak bergerak ya. Sampai kapan? Even sampai NFP dirilis sekalipun kita nggak ngelihat ada activity itu ya. Apalagi this week, kita lihat this week biasanya CPI itu 1 minggu setelah adanya NFP, tapi kita coba cek dulu ya untuk memastikan di sini pada hari Jumat. Oh itu salah teman-teman ya, sorry saudara-saudari sekalian. Next week, saya harusnya ganti ke next week. Next week, yes, that's right ya teman-teman, hari Kamis we have CPI jam 7:30 malam. Dan kembali lagi, ini akan menjadi faktor penentu juga. Sebetulnya gini teman-teman, mungkin teman-teman merasa bahwa wah Kevin lah setiap kali update ini penentu, itu penentu. Ya memang itu sebenarnya ya yang menjadi satu concern kita semua bersama-sama. Di setiap data yang akan dirilis pada Amerika, terutama itu akan menjadi faktor-faktor yang sangat amat menentukan pada keputusan yang akan diambil oleh bigger players ya. Setidaknya bigger players itu bukan yang kayak kita ngeliatin chart gitu ya. Mereka pengambilan keputusannya berdasarkan atau didasari oleh fundamental, perubahan situasi ekonomi, perubahan sentimen, itu pengambilan keputusan mereka. Nah, kenapa kita hanya bisa reacting dari chart saja, bukan antisipasi seperti mereka? Jawabannya menurut saya adalah ya karena kita retail ya. Kita butuh mereka make a move dulu. That's why
pada price action saya lebih prefer untuk reacting dibandingkan dengan predicting ya. Saya tidak mau prediksi masa depan karena saya tidak pernah tahu masa depan itu akan seperti apa. Semuanya gelap teman-teman. Tapi berdasarkan historical data, berdasarkan activity di market yang kita bisa lihat melalui price action, disitulah kita bisa mendapatkan idea. Oh ternyata nih kayaknya lagi diakumulasi nih. Oh ternyata sellers nih lagi buang barang secara bertahap nih. Nah itu semua bisa dijawab dengan informasi yang kita bisa lihat pada pergerakan di price action sendiri ya. Jadi more or less-nya itu sih sebenarnya kalau menurut pandangan saya. Jadi apakah price action akan menentukan segala-galanya? Menurut saya tidak, tapi setidaknya ini bisa jadi alat bantu untuk kita melakukan persiapan ya, setidaknya seperti yang saya sudah inform beberapa waktu lalu ya. Balik lagi ini bukanlah merupakan FAT ya, tapi lebih kepada video untuk kita menaruh rasa, bukan rasa ya, apa kira-kira bahasa yang tepat ya teman-teman ya, lebih antisipatif aja, mungkin itu kali ya bahasa yang lebih tepat. Oke, so I guess that's it teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga Anda bisa mendapatkan banyak sekali insight ya, ataupun informasi berhubungan dengan apa yang Anda cari di dalam market crypto ataupun untuk Bitcoin. So itu aja mungkin dari saya. God bless buat teman-teman semuanya dan selamat berakhir pekan. Happy holiday everybody. Bye bye guys.